Baik, mari kita lihat penerapan fungsi linier pada bidang ekonomi ya, pada soal-soal yang berkaitan dengan teori-teori ekonomi. Ya. Apa saja fungsi di dalam teori ekonomi yang berkaitan dengan fungsi linier, yang fungsi garis lurus, ya, kurvanya berupa garis lurus. Ya, di sini ada beberapa fungsi, ya, saya contohkan di sini fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ya, teman-teman mahasiswa sudah belajar di ekonomi mikro bahwa fungsi permintaan ya atau katakanlah teori permintaan di situ menghubungkan antara harga atau price ya atau disimbolkan dengan huruf P dengan quantity atau jumlah barang yang diminta. Ya, simbolnya Q. Ya, jadi hubungan antara pengaruh ya, karena ini fungsi adalah pengaruh ya. Fungsi atau pengaruh antara pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta. Ya, pengaruh P terhadap Q. Pengaruh harga barang itu atau suatu barang A misalnya terhadap jumlah barang A yang diminta. Ya, demikian juga fungsi penawaran ya juga sama. Dalam teorinya juga sama bahwa jumlah barang yang ditawarkan atau Q yang dijual atau ditawarkan itu juga tergantung atau dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Ya, fungsi penawaran demikian ya. Jadi sama fungsinya ya antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran di mana P mempengaruhi Q. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah pada slope-nya, teman-teman. Slope atau tadi besarnya pengaruh ya atau koefisien regresinya kalau kita meminjam kata di ekonometrika. Nah, apa yang menjadi bedanya? Yaitu arahnya. Ya, arah pengaruhnya. Ya. Bagaimana? Ya, kita sudah bisa bedakan mana yang independen, mana yang dependen. Yang independen, yang bebas adalah ya betul harga atau price-nya atau P. Kemudian yang dependen, yang terikat adalah jumlah barang yang diminta untuk permintaan dan jumlah barang yang ditawarkan untuk penawaran ya, fungsi penawaran. Nah, pengaruh hubungan arah pengaruh ya dari fungsi permintaan adalah negatif. Ya, negatif. Artinya apa? Nah, kita melihat mereverse ke teori permintaan. Jika harga barang naik, ya, maka jumlah barang yang diminta tersebut akan turun. Ceteris paribus, gitu ya. Jadi pada saat harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta, barang tersebut yang diminta akan turun. Ceteris paribus, diasumsikan hal-hal lain tetap. Artinya apa? Yang mempengaruhi Q atau jumlah barang yang diminta hanyalah harga barang tersebut saja. Nah, teorinya seperti itu ya, teori permintaan. Nah, kalau di fungsi permintaan pengaruhnya adalah negatif ya, ketika yang P-nya naik, yang Q-nya turun, maka ya, jika P-nya naik, maka Q-nya turun, atau sebaliknya, jika P-nya turun, maka Q-nya akan naik. Pokoknya berlawanan. Nah, untuk fungsi penawaran ini sebaliknya. Ya, arah pengaruhnya adalah positif. Arah pengaruhnya adalah positif. Artinya apa? Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Ya. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Ya. Nah, di sini kita bisa membayangkan bahwa dengan bentuk umum persamaan
fungsi, ya, persamaan atau fungsi, itu kedua fungsi ini, permintaan dan penawaran, itu sebenarnya sama bentuknya, umumnya. Bedanya apa? Pada variabel independen, yaitu pada koefisien regresinya tadi atau slope-nya, itu negatif. Ya. Itu permintaan. Yang di fungsi penawaran, maka slope-nya atau koefisien X-nya ya, di situ adalah positif. Ya, coba nanti kita lihat. Kemudian nanti setelah itu, setelah kita bisa menggambarkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam bentuk kurva demand dan kurva supply, ya, maka akan terjadi cross atau perpotongan antara dua kurva tersebut. Nah, perpotongan tersebut itulah ada titik perpotongan antara kurva demand dan kurva supply, itu disebut sebagai equilibrium atau keseimbangan pasar. Ya, titik equilibrium, titik keseimbangan pasar. Nah, setelah itu semua sudah kita bisa menggambarkan, kemudian contoh yang lain adalah pada saat ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yang sudah terjadi tadi, ya, terhadap equilibrium yang sudah terjadi, kemudian memasukkan unsur pajak. Kemudian soal berikutnya atau kasus berikutnya adalah keseimbangan yang sudah terjadi tadi, kemudian ada memasukkan pengaruh subsidi ke dalam penghitungan. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat atau membuat fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut. Q sama dengan A minus BP. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah apa? Ini, minus atau tanda negatif di depan variabel independen atau variabel bebas, yaitu P, ya. Ya, kita sudah tentukan ya tadi ya, P-nya adalah variabel bebasnya, jangan terbalik. Ya, variabel bebasnya adalah P. Artinya apa? P atau harga inilah yang mempengaruhi Q, bukan sebaliknya. Ingat ya, P inilah atau harga inilah yang akan mempengaruhi Q. Q apa? Q bukan permintaan ya. Q adalah quantity, jumlah barang yang diminta. Ya, ingat, membacanya adalah jumlah barang yang diminta, bukan permintaan, karena nanti ada pergeseran makna di sini. Oke, kembali kepada fungsi ini, bentuk umumnya Q sama dengan A minus BP. Nah, minus inilah yang menunjukkan arah pengaruh price atau P terhadap quantity, terhadap barang, jumlah barang yang diminta. Ya, ini. Ya, karena ketika pada saat atau jika harganya naik, maka Q-nya atau jumlah barang yang diminta turun, ya, sebaliknya. Nah, ini ditunjukkan dengan slope yang negatif, ya. B ini kan slope ya, kemiringan yang negatif. Nah, kita bisa menggambarkan, ya. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Ya. Lupa ini kok P-nya jadi di depan. Nah, kita harus tahu teorinya dulu. Siapa yang mempengaruhi siapa? Ya, kita lihat di sini adalah P yang mempengaruhi Q dulu. Ya. Suatu saat, ya, atau terkadang di dalam soal itu tiba-tiba P-nya di depan seperti ini, teman-teman. P sama dengan, gitu ya. P sama dengan A per B minus 1 per B Q, gitu ya. Seakan-akan Q ini adalah variabel independen yang mempengaruhi P. Padahal bukan. Padahal ini adalah bentuk persamaan atau fungsi yang dibalik saja. Kita tetap berpegang kepada teori aslinya, yaitu fungsi permintaan atau teori permintaan, di mana P-nya lah, ya, P inilah yang sebagai variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas. Ya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dibalik saja teman-teman posisinya, di mana P-nya seakan-akan sebagai variabel yang
dependen ya, tapi sebenarnya tetap kita berpegang bahwa P adalah sebagai variabel bebas ya. Ini hanya otak-atik matematika saja, di mana P bisa dibuat tersendiri di sisi kiri ya. Ini olahan matematikanya. Tetap prinsipnya pada teorinya bahwa P adalah variabel yang mempengaruhi, Q adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, kita bisa lihat begini teman-teman kurvanya ya, melereng atau miring dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ini slope-nya negatif. Yang satu naik, yang satu turun. Ketika P-nya naik, maka Q-nya turun ya. Menggunakan istilah jika maka ya, jika P-nya naik, maka Q-nya turun. Nah, mari kita lihat pada fungsi penawaran ya, fungsi penawaran. Ya. Misalnya bentuk umumnya begini teman-teman. Q sama dengan minus A plus BP ya. Sebenarnya kita tidak perlu dipusingkan dengan konstanta ini untuk membedakan apakah fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Yang membedakan adalah tanda ini, tanda yang melekat pada koefisien regresinya ini ya. Yang melekat pada slope atau kemiringan ini, itu yang diperhatikan tandanya. Nah, jadi di sini yang melekat pada P, P-nya adalah positif. Oh, berarti di sini adalah pengaruh, arah pengaruhnya adalah positif. Ya, untuk penawaran. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan sekarang, bukan diminta kan. Penawaran berarti yang ditawarkan, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. P-nya naik, Q-nya naik. Jika P-nya naik, maka Q-nya naik. Nah, itu kan searah. Searah itu juga misalnya P-nya, jika P-nya turun, maka Q-nya juga turun. Nah, ini juga artinya searah. Searah itu baik sama-sama naik atau sama-sama turun, itu ditandai dengan tanda positif yang melekat pada koefisien atau slope atau kemiringan yang menandai kurva variabel P ini, variabel independennya ini. Ya. Jangan terkecoh ya, teman-teman ya. Oke. Nah, Kita lihat di sini kurvanya adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Dari kiri bawah ke kanan atas. Ini kurva penawaran. Ya. Adapun ini ada titik potongnya ya, ini minus A ya. Ini minus A itu adalah titik potong dengan sumbu Q-nya ya. Di sini kita lihat teman-teman ya. Minus A di sini Q. Titik potong dengan sumbu Q atau sumbu X. Ya, sumbu yang horizontal. Ini juga ya, A-nya di sini adalah titik potong dengan sumbu A-nya. Sumbu Q, sorry ya. A ini adalah titik potong dengan sumbu A. Sumbu X ya, sumbu atau garis horizontal. Ya, sini. Ya, intinya di sini kita bisa melihat bahwa fungsi permintaan itu slope-nya negatif, fungsi penawaran slope-nya positif. Ya. Ini kalau kedua kurva ini dijadikan satu, maka akan terjadi cross, akan terjadi yang satu turun ke bawah, semakin turun, yang satu semakin naik, maka akan terjadi titik cross atau perpotongan antara dua kurva. Itulah yang disebut titik equilibrium. Ya. Nah, ini teman-teman. Ya, nanti akan teman-teman kalau dalam persamaan nanti akan seperti ini. QD sama dengan QS. Jumlah barang yang diminta, D itu demand, sama dengan QS, jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. S-nya adalah supply. Ya, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, QD sama dengan QS. Nah, kalau digambarkan, maka akan seperti ini. Cross ya, terjadi cross di titik E. Ini adalah titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Ya, titik E. Nah, ini QD-nya atau ini kurva permintaan, teman-teman, yang melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah QD.
permintaan, kurva permintaan. Dan ini yang dari kiri atas ke kanan bawah, semakin ke kanan semakin ke atas, ya, semakin naik. Ini adalah QS atau kurva penawaran. Ya, ketemu cross-nya ada di E, equilibrium, ya. Titik equilibrium ini adalah titik katakanlah kesepakatan, ya, keseimbangan antara demand supply. Di sini diperoleh QE. QE itu adalah jumlah barang equilibrium. Berarti ini disepakati oleh permintaan dan disepakati oleh penawaran. Sehingga di sini ketemu nih berapa sih jumlah barang yang ada di pasar. Ya, berarti kan yang ada di pasar harus sama antara yang disediakan, dijual dengan yang diminta atau yang dibeli, begitu. Nah, demikian juga harganya. Harga juga ada harga kesepakatan, harga keseimbangan disimpulkan dengan PE kecil, ya. E-nya itu equilibrium. Harga equilibrium. Ini adalah kuantitas equilibrium. Harga jual dan harga beli harus sama, ya. Kan tawar menawar, ya, kalau di pasar tradisional tuh akan bisa terjadi harga pasar kalau sepakat antara penjual dan pembeli dalam titik yang sama. Misalnya penjual menawar, ya, menawarkan berapa? 15.000. Nah, pembeli menawar, ya, tidak setuju dengan 15.000, terlalu mahal. Pembeli menawar dengan 10.000, ya, 15.000 dengan 10.000. Terjadi tawar menawar, yang satu akhirnya menurunkan harga, penjual yang pembeli menaikkan harga. Akhirnya ketemu pada satu titik misalnya di Rp12.000. Nah, 12.000 itulah disebut sebagai harga keseimbangan atau PE kecil. Ini, ya.